masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Evakuasi buaya sepanjang 3,5 meter di Sungai Bange, pinggiran Kota Padang, berlangsung dramatis. Gabungan polisi militer merazia prajurit yang masuk tempat hiburan malam di Padang. Dengan santainya, Daus masuk ke salah satu rumah indekos di daerah Gunung Pangilun, pusat Kota Padang. Setelah memastikan keadaan sepi, pemuda yang memakai kacamata ini langsung masuk dan menggasak sebuah laptop serta uang tunai. Hebatnya, Daus melancarkan aksinya siang hari dan berpura-pura sebagai tamu. Tapi Daus tak menyangka jika aksinya terekam dengan jelas di kamera pengintai. Peristiwa pencurian itu dilaporkan korban kepada polisi. Usai melihat rekaman kamera pengintai, tim Opsnal Polsek Padang Utara yang melakukan penyelidikan berhasil mengetahui identitas pelaku. Tersangka bernama Daus, berusia 48 tahun, warga Desa Ampang Pulai, Kecamatan 11, Koto Tarusan, Pesisir Selatan. Polisi pun bergerak ke lokasi dan meringkus tanpa perlawanan di rumahnya. Polisi juga menyita sebuah sepeda motor dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Berarti kita amankan di pesisir selatan, tepatnya di 11 Koto Tarusan. Pelaku pekerjaan sehari-hari kalau seorang bekerja di bengkel. Oh, ya. Berarti bengkel servis juga kemudian? Ya. Udah untuk sementara si tersangka udah kita amankan di sel tahanan Polsek Padang Utara. Petugas masih mengembangkan kasus ini dan mencari barang bukti lainnya yang telah dijual pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dua pengendara sepeda motor Jumat malam pekan lalu terjun di ujung jembatan Kayu Gadang Lubuk Alung, Padang Pariaman. Korban menderita luka serius akibat jatuh dan mendarat di lantai jembatan yang ambruk. Karena kurangnya peralatan, petugas dan warga kesulitan mengevakuasi kedua korban. Evakuasi berlangsung sekitar 2 jam, mengangkat korban dari dasar jembatan ke atas tebing setinggi lebih kurang 15 meter. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban terjatuh karena tidak mengetahui kondisi jembatan yang putus dan ambruk akibat banjir pekan lalu. Kurangnya penerangan di lokasi tersebut menyebabkan korban terlambat menyadari ada jurang di depannya saat mengendarai sepeda motor. Tak hanya itu, petugas juga tak memberi tanda jika jembatan tersebut tak bisa dilewati. Jadi beliau tidak menyadari jembatan ada yang runtuh. Jadi pas di jembatan beliau terkejut, tapi malang tidak dapat diraih, kemudian tidak dapat ditolak. Beliau jatuh ke jembatan. Sebelumnya, jembatan kebanggaan warga Padang Pariaman itu menghubungkan daerah Lubuk Alung dengan Lubuk Timur. Jembatan dibangun menghabiskan dana 25 miliar rupiah itu hanya berumur 2 tahun saja. Sejak putus karena tidak mampu menahan derasnya air sungai Batang Anai, warga kini kesulitan membawa barang hasil usaha mereka. Jadi di dalam saya ada usaha perabot. Jadi ketika barang mau saya keluarkan, nggak mau kemana lewat. Cuma gitu aja Pak. Sulitannya Pak? Iya, lagian waktu kalah. Ukurannya sini cepat. Jadi kita mutar ke sana ke Sarusang, makan waktu.
Warga berharap kepada pemerintah segera memperbaiki jembatan ini agar aktivitas perekonomian masyarakat kembali pulih. Meski ada jalur alternatif, namun warga harus menempuh jarak cukup jauh. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Gabungan Polisi Militer Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Satuan Polisi Pamong Praja Padang Minggu dini hari melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam untuk merazia pengunjung yang merupakan anggota TNI. Operasi yang dilaksanakan tengah malam hingga dini hari ini berlangsung di 8 tempat hiburan malam. Hasilnya, puluhan personel gabungan tidak menemukan satupun anggota TNI. Namun 15 orang pemandu karaoke dan pengunjung ditangkap petugas gabungan karena tidak membawa kartu identitas. Khusus perempuan, jika terindikasi pekerja seks komersil atau pernah terjaring sebelumnya, akan dikirim ke Panti Rehabilitasi Sukarami Solo untuk dibina selama beberapa bulan. Razia ke seluruh kafe dalam rangka mengantisipasi penyakit masyarakat. Kita sebelum-sebelumnya telah menjalani kegiatan ini, walaupun tidak bergabung. Kita memasuki seluruh kafe yang ada di Kota Padang. Kita akan merazianya, melihat kalau ada yang tidak punya identitas atau di bawah umur. Razia gabung akan terus dilakukan untuk menekan pelanggaran terutama oleh prajurit TNI yang masuk tempat hiburan malam. Robiham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.